jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Sekarang kita lanjut lagi kalau bicara masalah tentang penyakit ini. Karena yang namanya wabah ini bukan cuma baru-baru aja. Betul. Pasti zaman-zaman terdahulu ini, apalagi zaman Rasulullah juga sudah ada yang namanya wabah penyakit, apalagi penyakit yang berbahaya gitu ya. Nah tapi kita pengen tahu bagaimana caranya Rasulullah menyikapi semua ini. Kita minta penjelasan dari guru kita Ustaz Syam. Fadhil Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Guru Ustaz Ayas Maulana Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Segala aspek kehidupan sudah ada contohnya di masa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu diajarkan secara lisan ataupun diajarkan secara perbuatannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diikuti oleh para sahabat. Maka kalau ditanyakan, pernahkah di zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada wabah? Atau mungkin pernahkah ditanyakan tentang wabah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada sebuah riwayat daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha radhaha. Beliau bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang harus dilakukan seorang Muslim ketika terjadi wabah di sekitar mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin melalui daripada lisan Ibunda Aisyah bahwasanya mereka harus tetap tinggal di tempat mereka dan tidak keluar daripada kampung mereka. Untuk apa? Untuk menjaga orang-orang yang ada di luar, dan orang tersebut yang berada di kampung yang sedang ada wabah, sedang terjadi wabah, mereka harus lebih meyakini lagi takdir Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ada wabah di sini, tapi saya tidak mungkin terkena wabah kecuali Allah sudah mengizinkannya, dan saya tidak mungkin berada di sini kecuali Allah sudah mengizinkannya. Berarti sembari kita berpasrah akan takdir Allah Subhanahu wa taala, sembari kita berusaha untuk tidak menyakiti orang lain, sembari kita berusaha untuk tidak menularkan orang lain, maka itu sikap yang pertama yang diambil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan untuk Ibunda Aisyah, kemudian diajarkan kepada para sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang wabah ini, penyakit yang tiba-tiba ada, kemudian lama selesainya, kemudian banyak orang yang terkena, kemudian sangat mematikan. Apa yang disikapi oleh para sahabat pada saat itu? Ibunda Aisyah melihat ketika terjadi sakit yang sangat parah terhadap ayahandanya, ia datang kepadanya dengan mengatakan, bagaimana keadaanmu wahai ayah? Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tiba-tiba bersyair menghibur dirinya dengan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Bilal bin Rabah. Maka ketika melihat keadaan keduanya, Ibunda Aisyah langsung tahu bahwa Bilal ini sedang sakit, ayahku ini sedang sakit parah. Karena kalau udah sakit parah pasti mereka akan bersyair seperti itu. Langsung mereka mengungkapkan kalimat-kalimat yang sangat indah. Artinya apa? Seorang yang di tengah wabah mesti menghibur dirinya sendiri dengan cara apa? Dengan cara mengungkapkan perasaannya. Harus ada yang nemenin gitu. Jadi bukan hanya dia terkena wabah sendirian, harus ada yang nemenin untuk diajak berbicara. Wallahu taala. Jadi butuh teman sebenarnya. Butuh teman, ya. Iya. Bukan jadi tinggalin juga. Bukan tinggalin, tiba-tiba ada orang kena penyakit tiba-tiba ditinggalin. Subhanallah. Kenapa Mas Ali? Baru diajarin nih, awal ninggalin. Sebelah saya batuk, kayaknya mencurigakan batuknya sih. Ngeri banget. Ya Allah, ini lagi serek lah ya. Tadi kan habis minum itu tadi. Belum dibilas, pakai air putih. Untuk lebih baik mencegah daripada mengobati. Saya tuh orangnya agak-agak trauma. Ya bentar yuk Ustaz ya, kita fungsi dulu deh. Ya malah ditinggal. Jamaah, jangan kemana-mana ya. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ustaz Said, aku datang.